Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di hari ini, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024, diambil dari kitab 1 Samuel 12 ayat 22, dikatakan, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita melihat atau membaca terjemahan Alkitab Lai dan terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau di kitab Alkitab Lai, di situ dikatakan bentuk kalimatnya adalah bentuk kata pertanyaan dan dimasukkan kata berkenan. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dalam bentuk perkataan pernyataan yang tegas, dengan dimasukkan perkataan, di situ dikatakan bersumpah dan memutuskan. Jadi yang mau kita lihat, apa yang mau dimaksudkan firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Tuhan sendirilah yang bertindak, Tuhan sendirilah yang berbuat, bahwa Dia telah bersumpah dan memutuskan bahwa bangsa Tuhan Israel itu adalah menjadi umatnya. Itulah yang kita lihat melalui perkataan atau firman Tuhan yang dikatakan berkenan. Jadi berkenan bukan karena perbuatan bangsa Israel, tetapi karena Tuhan sendirilah yang bersumpah dan memutuskan. Bangsa Israel atau bentuk pemerintahan bangsa Israel adalah pemerintahan Allah yang dipimpin oleh hakim. Jadi yang mau kita lihat, pemerintahan dijalankan oleh, yaitu hambanya yang dipilih menjadi hakim untuk memimpin bangsa Israel. Dan yang berikut yang mau kita lihat, di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel
sebagai bangsa Tuhan atau yang dipimpin oleh Tuhan melalui para hakim. Kita melihat di dalam 1 Samuel bahwa orang Israel mau menginginkan seorang raja, yaitu seperti raja-raja orang di sekitarnya. Oleh karena permintaan bangsa Tuhan, bangsa Israel, dalam firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, Samuel telah mempermaklumkan raja di tengah umatnya, dan para umatnya disuruh berkumpul di Mizpah. Samuel memberi wejangan dan amaran kepada bangsa Tuhan, kepada bangsa Israel, supaya mereka selalu taat kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Dan itulah yang mau disampaikan oleh Samuel. Sebenarnya Allah adalah raja, dan Ia Tuhan yang memimpin kehidupan mereka. Bila seperti raja-raja sekitar bangsa Israel menjadi pemimpin atau penguasa atau raja di tengah mereka, kemungkinan besar bahwa kelemahan manusia banyak. Mungkin dia setia di satu waktu kepada Tuhan, tetapi di waktu lain dia menyangkal Tuhan dan tidak mempercaya Tuhan, dan bahkan mungkin dia setia kepada Tuhan, tetapi di lain waktu dia tidak setia kepada Tuhan. Dan bahkan seperti itulah dan terhadap sesama manusia. Jadi yang kita lihat melalui wejangan dan amaran yang disampaikan oleh Samuel, itu adalah peringatan. Itu adalah sebagai peringatan yang harus diingat bangsa Tuhan, bahwa Tuhan tetap raja. Tapi yang kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, di antara jarak waktu keinginan bangsa Israel yang menginginkan seorang raja, sampai dengan Samuel mempermaklumkan raja di tengah bangsa Tuhan, ada sisipan satu cerita atau peristiwa yang dihadapi bangsa Tuhan atau bangsa Israel, yaitu musim kemarau yang berkepanjangan. Dan melalui bencana kekeringan tersebut, bangsa Israel tidak melihat bahwa itu adalah suatu peringatan bagi mereka. Dan di dalam sisipan cerita tersebut, yaitu musim kemarau, dan kita lihat di ayat 17 dikatakan begini firman Tuhan, "Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya Ia memberikan guruh dan hujan. Lihat dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu." Itulah yang dikatakan oleh Samuel kepada bangsa Tuhan. Tetapi kita lihat melalui pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, Samuel berdoa kepada Tuhan. Saat itulah dilihat bangsa Tuhan hasil doa oleh Samuel, yang dikatakan dalam ayat 18 dikatakan, "Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu
guru dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Bangsa Tuhan atau Israel ketakutan dan mereka menyadari kesalahan dan dosa mereka. Yang mau kita lihat dari 2 Samuel ini, kata Samuel kepada orang Israel, dan bagian dari firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Di dalam ayat 19 sampai 20 dikatakan, firman Tuhan berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Itulah permintaan bangsa Tuhan kepada Samuel. Mereka telah menyadari keberdosaan mereka. Mereka telah menyadari kehilapan mereka dengan meminta seorang raja memimpin bangsa Tuhan atau bangsa Israel. Tetapi apa yang mau kita lihat melalui pembacaan firman Tuhan yang menjadi pegangan bagi kita dari cerita tersebut, apa yang diajarkan oleh renungan pagi hari ini, kita jangan memaksakan kehendak dan keinginan kita kepada Tuhan, karena mungkin yang kita minta itu tidak cocok atau tidak sesuai dengan yang diinginkan atau yang dikehendaki Tuhan. Tuhan bisa mengabulkan permintaan kita. Tuhan bisa memberikan yang kita pinta melalui doa. Tetapi kemungkinan yang walaupun dikabulkan, tapi kita tidak sadar bahwa yang kita minta itu telah mengandung dosa atau perlawanan kepada keinginan Tuhan. Bila Tuhan memperingatkan kita, bila Tuhan memperingatkan bangsa Tuhan dengan bencana kemarau yang berkepanjangan yang dihadapi mereka, tetapi kita lihat 2 orang benar, Tuhan menjawabnya. Dan manfaat 2 dari Samuel ini kita lihat, yaitu menyadarkan bangsa Tuhan bahwa mereka telah berdosa. Dan kesadaran itulah yang kita lihat melalui firman Tuhan. Mereka menjadi bertobat dan menginginkan kepada Samuel supaya berdoa, supaya hukuman atau ganjaran Tuhan itu dihentikan, supaya mereka selamat. Itulah yang kita lihat dari permintaan bangsa Tuhan yang telah menyadari keberdosaan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini? Kita harus waspada, kita harus berdoa seperti bangsa Israel, supaya dibimbing dan diajari Tuhan dan menghidupi firman Tuhan, supaya kita tetap setia dalam jalan Tuhan. 2 bangsa Israel yang dikatakan dalam Mazmur 6 ayat 2 dan 3 dikatakan, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah ke aku oleh karena kasih setia-Mu." Jadi yang kita lihat di sini, Tuhan dapat merubah keputusannya yang sebenarnya harus dihukum, tetapi kasih Tuhan tetap, dan keputusan Tuhan itu dirubah dengan yang baru,
memberikan berkat-Nya. Itulah yang kita lihat di dalam perjalanan kehidupan bangsa Tuhan atau bangsa Israel yang sedang dihukum Tuhan. Tetapi karena mereka bertobat, Tuhan sendiri memberikan yang terbaik bagi mereka, asalkan tetap mereka setia dan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi firman Tuhan bagi kita yang penting kita ingat, sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Jadi yang terpenting adalah penyertaan Tuhan dan pengajaran Tuhan. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Jadi, yang sangat penting bagi kita, supaya Tuhan tetap di pihak kita, marilah kita jaga kehidupan kita dan meminta kepada Tuhan. Bila kita berdosa, cepatlah kita bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Tuhan, tolonglah kami setiap saat untuk mengingat kasih setia-Mu untuk menyertai kehidupan kami. Melalui pembacaan firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini, hidup kami terberkati. Tuhan, bila kami berdosa, ingatkan kami melalui firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini, supaya kami bertobat dan sekaligus segala yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami menjauhkan dari perbuatan-perbuatan kami. Tuhan, di pagi hari ini kami akan memulai pekerjaan kami. Bimbing dan tuntunlah kami selalu, sertai kehidupan kami, berkati pekerjaan kami supaya berbuah baik, sehingga kami dapat menikmati dan menjadikan kesukaan hatian kami. Tuhan, di pagi hari ini kami tetap memohon kehadirat-Mu. Bila ada saudara kami yang berbeban berat, angkatlah beban mereka supaya kehidupan mereka dapat merasakan kebahagiaan karena pertolongan-Mu. Demikian juga Tuhan, bagi saudara kami, bila ada yang keadaan sakit, berikanlah kesembuhan kepada mereka, supaya mereka dapat menghidupi kehidupannya di dalam nikmat yang Engkau berikan. Demikian juga segala saudara kami, bila ada yang jauh dari-Mu, tolonglah mereka, ingatkan melalui firman-Mu. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Kami berdoa hanya di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin.